Selamat datang semuanya. Pada video kali ini gue akan ngebahas sebuah cerita horor lagi seperti itu. Asal usul lengkap dari genderuwo, yaitu adalah makhluk mitos ataupun makhluk yang paling populer dalam mitologi kepercayaan masyarakat Jawa Indonesia. Seperti itu guys ya. Jadi langsung saja kita mulai ke pembahasannya seperti itu. Genderuwo adalah salah satu makhluk yang paling populer dalam mitologi dan kepercayaan masyarakat Jawa di Indonesia terutama. Sosok ini dikenal memiliki wujud fisik yang intimidasi, raksasa, menyerupai kera, berkulit hitam, legam, bertubuh kekar, serta seluruh tubuhnya ditutupi bulu. Dan berikut adalah uraian lengkap mengenai asal-usul habitat dan perilaku genderuwo tersebut. Akar etimologi istilah genderuwo diyakini berasal dari bahasa Sanskerta Gandrawa. Dalam mitologi Hindu-Buddha, Gandrawa adalah makhluk berwujud manusia setengah burung dan makhluk surgawi yang terampil dalam musik dan kesenian. Mereka sering dianggap sebagai penjaga atau pengawal para dewa. Transformasi di Jawa seiring masuknya pengaruh budaya lokal Jawa, konsep Gandrawa mengalami penggeseran makna melalui sinkretisme. Makhluk yang awalnya dianggap surgawi berubah menjadi sosok lelembut dan roh penunggu yang lebih bersifat teritorial dan terkadang menakutkan. Jadi awal mulanya itu dari mitologi Hindu-Buddha ya. Genderuwo adalah makhluk yang digunakan sebagai penjaga ataupun pengawal dari dewa gitu guys ya. Tapi seiring waktu berjalan, budaya lokal Jawa masuk seperti itu dan Gandrawa mengalami pergeseran seperti itu dan dia dianggap sebagai lelembut seperti itu. Mungkin karena kepercayaan orang beda-beda dan yang apa dianggap itu seperti pengawal bisa berubah menjadi lelembut seperti itu. Itu hal yang sangat wajar sekali guys ya, karena di setiap daerah provinsi itu memiliki kepercayaan mereka masing-masing. Asal-usul menurut kepercayaan rakyat secara tradisional, ada dua versi utama mengenai dari nama genderuwo berasal dari arwah manusia. Banyak yang percaya bahwa genderuwo tersebut dari arwah laki-laki yang meninggal secara tidak wajar, seperti bunuh diri atau kecelakaan tragis, namun memiliki urusan duniawi yang belum terselesaikan. Karena energinya yang besar dan liar, arwah ini bertransformasi menjadi sosok raksasa. Makhluk astral orisinal. Versi lain menyebut bahwa genderuwo adalah bangsa jin atau makhluk halus yang memang sudah ada sejak lama di tanah Jawa, jauh sebelum manusia menempati wilayah-wilayah tertentu. Nah, di sini ada dua pendapat guys ya, ada dua pendapat, ada dua sisi yang bisa kita lihat. Biasanya seperti kuntilanak, itu kan memang dasarnya itu manusia yang matinya nggak wajar gitu loh, berubah menjadi hantu gentayangan dan disebut kuntilanak. Pocong juga gitu, ada yang biasanya mati nggak wajar, terus ada hal yang tidak disengaja untuk dilakukan, yang harusnya dilakukan tapi nggak dilakukan, itu jadi arwah penasaran dan jadi pocong. Mungkin genderuwo ini juga bisa ya. Tapi kalau kita pikir dari manusia yang mati nggak wajar ini, manusia itu nggak berbulu dan tidak tinggi gitu loh, nggak setinggi itu. Tapi di sini digambarkan genderuwo itu adalah makhluk yang benar tinggi, berbulu lebat dan kekar gitu guys ya. Jadi jauh rasanya dengan manusia yang awalnya seperti mati jadi kuntilanak, mati menjadi pocong. Itu genderuwo ini jauh dari hal tersebut. Rasanya seperti itu guys ya. Dan mungkin hal yang tepatnya bisa dibilang di sini benar yang dikatakan versi aslinya itu memang sudah jauh sebelum adanya orang yang hidup di wilayah-wilayah tertentu di tanah Jawa seperti itu. Jadi kembali ke poin pertama, mungkin ini memang dari Gandrawa yang adalah seorang penjaga para dewa, mungkin gitu ya, larinya ke sana. Soalnya manusia itu nggak mungkin berevolusi setelah kematian menjadi genderuwo, kayaknya kagak ya. Kalau masih jadi bilang kuntilanak, pocong itu masih plek-ketiplek, masih manusianya gitu. Kita kembali ke poin ketiga, habitat dan kebiasaan. Genderuwo sangat menyukai tempat-tempat yang lembab, gelap, dan jarang dijamah manusia. Beberapa lokasi favorit meliput pohon besar seperti pohon beringin, rindu, kapu, atau pohon sawo.
gedung-gedung terbengkalai atau sudut-sudut rumah lembab, sungai dan hutan area yang memiliki energi dingin. Makhluk ini dikenal aktif pada waktu maghrib atau malam hari. Salah satu aroma khas yang sering dikaitkan dengan kehadirannya adalah bau sate, gagak, atau bau singkong bakar yang menyengat. Berarti memang di sini kalau genderuwo itu punya ciri khas bau ya, yaitu memiliki aroma yang benar-benar khas, kayak misalnya ada kuntilanak, pocong seperti itu. Kalau kita cium bau seperti ini, dia berarti ada gitu. Jadi genderuwo di sini juga memiliki bau khas seperti burung gagak ataupun singkong bakar. Tapi yang gue pikir adalah dari mana asal usulnya bau sate begitu loh. Rasanya agak menyimpang begitu. Oke, kita masuk ke karakteristik dan interaksi. Berbeda dengan sosok seperti kuntilanak yang sering dianggap jahat secara murni, genderuwo memiliki karakter yang lebih kompleks. Cah Keluno, usil, genderuwo ini sering dianggap sebagai sosok yang suka menjahili manusia, seperti melempar batu ke atap rumah atau memindahkan orang yang sedang tidur ke tempat lain. Daya pikat dalam legenda urban, genderuwo pria konon memiliki ketertarikan pada wanita manusia. Ia sering melakukan tipu muslihat dengan merubah wujudnya menjadi suami atau kekasih wanita tersebut untuk mendekati mereka. Pelindung di beberapa daerah jika diperlukan dengan hormat lewat sesajen atau ritual tertentu. Genderuwo dipercaya bisa menjadi penjaga rumah atau properti dari pencuri. Oke, jadi di sini sudah terverifikasi ya bahwa genderuwo itu memang bisa merubah wujudnya seperti itu untuk menjadi seseorang untuk melakukan perzinahan dengan wanita tersebut. Dan kemungkinan biasanya kalau kita lihat itu orang yang bersetubuh dengan genderuwo itu biasanya keturunannya akan cacat begitu loh, akan cacat seperti itu. Sebenarnya kalau dia bisa merubah wujudnya menjadi seorang pria, nggak menutup kemungkinan dia bisa merubah wujudnya sebagai hal-hal lainnya seperti itu, seperti orang yang benar-benar memiliki kewibawaan yang bisa dianggap sebagai Tuhan. Bisa itu untuk memanipulasi orang karena dia sudah memiliki dasar perubahan wujud guys ya, untuk memanipulasi manusia. Jadi hati-hati buat kalian, seharusnya kalian memuja Tuhan, ternyata sosok tersebut adalah setan gitu. Hati-hati ini. Dan untuk kalau dibuat untuk jadi penjaga rumah, biasanya kita bisa melihat itu genderuwonya jauh lebih tinggi. Dia akan jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada umumnya, seperti itu. Mungkin 3 meter, awalnya bisa menjadi 5 meter atau 6 meter, itu bisa. Itu biasanya dia diam di rumah ya kan, di halaman rumah itu untuk dijadikan penjaga. Tapi kita memang nggak akan bisa lihat, dan hanya orang-orang tertentu aja bisa lihat biasanya kan. Nah kalau gini, ada orang atau kalian pernah lewat rumah seseorang, tapi di dalam rumah itu kalian lihat orang tinggi besar. Nah itu tuh, itu penjaganya, itu genderuwonya, itu guys ya, seperti itu. Oke, kita akan masuk ke mitos populer sate gagaknya. Ada mitos yang menyebutkan bahwa jika seorang ingin memanggil atau memelihara genderuwo untuk kepentingan tertentu, mereka mencari nomor keberuntungan atau pesugihan, mereka harus melakukan ritual membakar sate gagak di tempat angker. Konon ini adalah makanan favorit mereka. Iya, genderuwo memang bisa digunakan untuk melakukan ritual pesugihan, itu memang bisa. Atau menjadi untuk jadi togel, itu mencari nomor togel, itu memang bisa sih, karena di sini juga sudah terverifikasi juga kalau itu memang benar adanya. Dan mungkin orang-orang tertentu saja ya yang benar-benar mendalami hal tersebut, hanya itu yang bisa menggunakan genderuwo untuk menjadi bahan pesugihannya. Karena pada umumnya orang normal, orang yang biasa-biasa aja, kalau melihat hal seperti itu dia itu akan jadi kaku, dia gak akan bisa bergerak, dan biasanya bisa pingsan gitu loh. Jadi orang yang benar-benar punya mental yang tinggi, yang mampu melihat dia dan berbicara dengan makhluk tersebut guys ya. Kalau orang biasa itu biasanya dia langsung kaku, langsung pingsan gitu biasanya. Dan kita akan masuk ke sudut pandang sosiologis. Mitos genderuwo berfungsi sebagai rem sosial bagi masyarakat tradisional. Cerita tentang makhluk ini sering digunakan oleh orang tua agar anak-anaknya tidak bermain terlalu jauh di hutan atau keluar rumah saat menjelang malam waktu maghrib, demi alasan keamanan dan keselamatan. Oke, jadi seperti itulah penjelasan kali ini, penjelasan lengkap dari asal-usul genderuwo, karena gue juga pernah melihatnya, jadi gue bisa
memberikan pendapat gue secara langsung kepada kalian. Seperti itu, bagaimana juga pendapat kalian tentang video ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian juga semua yang sudah mau menonton sampai habis. Makasih juga sudah mau like. Kita akan berjumpa di next video. Dadah guys.